Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay. Before we starting our lesson, let's pray together, led by class leader. Please, Rio, lead the prayer. Birahmatika ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for our student for the reading prayer. Next, please open your Al-Quran. We are Murojaah Surat Al-Qalam ayat 24 and 25. Bismillahirrahmanirrahim. Yadkhulannaha yawma alaikum miskin wa qadaw ala harbin qadirin azim. Okay. So now I will your check attendance one by one ya. Ibu mau absen satu-satu. Anissa, oh present. Arkia, present. Arsak, Juan, oke. Okay. Azril, Cantika, Sik, oke. Okay. Firda, Nadia, Nazwa. In today meeting, we are going to learn about penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Okay, before we starting the lesson, Miss have words of today special for kelas 9B. Ibu punya kata-kata dulu buat kelas 9B. Tidak akan ada habisnya jika semuanya terus dipikirkan. Jalani saja soal sulit atau mudahnya biar Allah yang menentukan. Oke, don't be noise please. Oke, jadi intinya kita itu harus percaya ya bahwa kita itu pasti akan mengalami fase susah dan mudah. Tetapi kalau kita yakin dalam surat Al-Insyirah itu ada setiap kemudahan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di hati kalian itu masih ada iman, masih ada Allah, insya Allah hidup kalian itu pasti baik saja. Jangan sampai kalau kita punya masalah, kita itu sampai bunuh diri, jangan sampai ya, jangan sampai. Kita itu harus memiliki di dalam hati itu iman yang kuat. Dunia itu berputar ya, bisa jadi hari ini kita berada di atas, besok di bawah. Oleh karena itu jangan memiliki sifat yang sombong. Silahkan kita mulai ke materi ya. Hari ini kita akan belajar materi bab baru tentang penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Kenapa daging kurban atau akikah itu ada yang bau? Yang pertama itu karena darah yang keluar itu tidak keluar secara maksimal saat pemotongan. Jadi ketika ada potongan itu darahnya itu masih tersisa sehingga ada bakteri yang menyebabkan dagingnya itu bau gitu. Yang kedua adalah hewannya stres tuh ya. Hati-hati kalau nanti laki-laki, apalagi laki-laki nanti kalau disuruh ya. Terus misalnya itu tegar, nanti itu menjadi panitia kurban misalnya ya.
Terus tegar ini mengasah dulu alat untuk menyembelihnya itu di depan hewan tersebut, sehingga sapinya itu mengalami rasa cemas dan stres. Nah, hewan stres juga menyebabkan menjadi dagingnya itu tidak berkualitas gitu ya. Bisa dipahami ya? Yang pertama itu saat pemotongan itu darahnya tidak keluar secara maksimal. Yang kedua adalah hewannya stres sebelum disembelih. Sembelihan itu dalam bahasa Arab itu disebut azakah, yang berarti baik dan suci. Alat untuk menyembelih hewan ya, jadi untuk laki-laki nanti suatu saat kalian menjadi panitia, kalian itu harus memiliki alat yang sangat tajam, tidak boleh yang tumpul. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat manusia terlebih dahulu, kecuali ikan dan belalang. Barangkali kalian tahu belalang. Kalau bahasa Sunda apa ya gitu ya. Oke. Nah, ini halal, masih halal untuk dimakan ya. Kalau ini ikan sama belalang itu tidak ada proses penyembelihan terlebih dahulu, jadi bisa langsung dimakan. Kemudian ini adalah hati. Kalian suka makan hati enggak? Ya. Oke, orang non Muslim itu memakai darah babi. Nah, kalau umat Muslim itu tidak boleh, meskipun darah ayam itu tidak boleh, itu haram ya. Jadi yang boleh itu hati sama limpa, Kalau limpa itu bagian sebelah kiri dekat lambung ya, kalau dari hewan itu dari atas dekat lambung, pokoknya bagian sebelah kiri. Rukun penyembelihan yang pertama adalah ada orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, niat dan alat untuk menyembelih. Kalau orang yang menyembelih itu anak-anak, yang pertama itu harus Muslim, kemudian yang kedua adalah binatang yang disembelih, dan ketiga adalah alat penyembelihannya itu harus tajam, tidak boleh tumpul. Ketika penyembelihannya itu nggak boleh beberapa kali disembelih ya, karena kasihan kepada hewan tersebut. Ia disembelih itu urat leher binatang itu sampai tercabut nyawanya dengan tidak menyakitkan. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau umat Muslim itu tidak boleh memakan bangkai darah, meskipun darahnya itu misalnya darah ayam, darah sapi, itu tidak boleh. Kemudian misalnya Zaid itu menemukan ayam ya, terus ayamnya itu udah dalam keadaan mati, itu tidak boleh karena bangkai sudah bangkai ya, tidak boleh gitu. Terus misalnya satu lagi contohnya, Firda menemukan burung yang terjatuh sampai meninggal, terus sama Firda itu dimasak, itu tidak boleh juga ya, itu nggak boleh. Pakai bismillah dulu. Kalau yang non Muslim kalau nggak pakai bismillah nanti haram gitu yang dimakannya gitu. Kita juga khawatir ya kalau kita makan daging di pasar atau di warung, apakah yang punya alatnya itu Islam atau tidak, khawatirnya non Muslim gitu ya. Jadi tidak baca bismillah dulu gitu, nanti haram dimakannya gitu. Iya, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Proses penyembelihan sapi ya di modern. Yang pertama itu adalah harus menggunakan pisau yang sangat tajam. Semakin tajam pisaunya maka akan semakin baik. Menghadapkan hewan ke kiblat. Jadi gak boleh asal-asalan hewannya itu mau menghadap kemana saja, harus menghadap ke kiblat saat menyembelih gitu. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. Membaca basmalah, ini paling penting ya, kalau kita tidak membaca doa tidak halal daging tersebut. Kemudian membaca takbir, lanjut menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan tersebut, menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami hewan. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati ya. Ibu pengen nanya, apakah misalnya kita itu kurban, terus ada tetangga orang yang non Muslim, apakah wajib dikasih atau tidak? Dikasih karena apa? Karena berbagi. Betul. Setiap agama itu
memiliki toleransi ya. Jadi harus berbagi, tidak membeda-bedakan mana yang Islam, mana yang non Islam. Oke.